Tapi konsep ayah saya beda. Dia jemput bola. Dia menjajakan ke toko-toko grosir atau toko-toko semi grosir gitu. Dia menjajakan. Dan itu sesuatu hal yang baru buat grosir gitu. Loh, kok kopi dijual seperti ini gitu. Oke. Kopi yang enak sekali. Hai successful people, selamat datang di podcast Boss, Business Owner Success Stories. Di mana di podcast ini kita akan saling berbagi inspirasi dan juga tentunya belajar dari orang-orang hebat yang melakukan bisnis unit usaha yang luar biasa yang dimulai dari Kota Bogor. Dan tentunya bersama dengan saya Imelda Francisca, dan saya adalah host dari podcast Boss ini. Dan pada kesempatan kali ini, pagi ini saya bersama dengan seorang pengusaha yang luar biasa, yaitu Bapak Robert. Ini Bapak Robert Hoek ya Pak ya? Robert Hoek bacanya, iya Oke, betul. kayak orang Belanda ya Pak ya? Kayak orang Inggris. Kayak orang Inggris. Pemain naturalisasi namanya. Oke. Dan tentunya Pak Robert ini adalah Direktur Utama PT Bogor Jayapura Jaya, dan bisa dilihat bersama-sama di depan kita, beliau adalah pemain industri kopi ya Pak ya? Betul, Ya, kopi bubuk. Kopi bubuk, dan dengan merek dagangnya Kopi Cap Oplet. Ini sangat unik sekali dan ternyata sangat legendaris sekali. Apa kabar Bapak? Baik, terima kasih Ibu Imelda. Iya. Yang pasti saya terima kasih Pak sudah bisa hadir di Boss Business Owner Success Story. Nah, kita mau ngobrol aja ya Pak ya, dengan tentunya kopi merek Cap Oplet ini Pak. Mungkin Pak Robert bisa cerita awal, kita kenalan dulu kali ya. Pak Robert ini aslinya orang mana Pak? Saya asli orang Bogor, lahir di Bogor. Orang Bogor. Iya, orang tua juga lahir di Bogor. Lahir di Bogor, Iya. Oke. Nah, kalau boleh cerita Pak, berarti Kopi Oplet ini yang memulai usahanya awalnya dari Bapak atau Yang dari? memulai usaha itu ayah saya, Pak Suparno namanya. Pak Suparno. Iya. Di tahun Di berapa? tahun 1975. 1975. Berarti kurang lebih sudah hampir 40 Setengah abad ya, Iya, sudah hampir setengah abad. 50 tahun 49 ya? tahun. Iya. Wow, itu Iya. luar biasa loh Pak. Untuk memiliki usaha sampai dengan maksudnya that kind of age gitu ya Pak ya. Iya. Boleh cerita gimana awal mulanya lahirnya Kopi Oplet Pak? Oke. Jadi pada tahun 1975 itu sebetulnya ayah saya Pak Suparno itu diajak oleh pamannya. Pamannya itu sebelumnya udah punya sabun Cap Oplet namanya. Tapi sabun Cap Oplet ini ada di Jakarta pabriknya. Oke. Dia melihat kayaknya pabrik kopi lagi booming nih di Bogor gitu. Jadi decide untuk ngajak papa saya yang saat itu kerja buat dia juga sih di pabrik sabun itu gitu. Nah, jadi ngajak untuk bikin pabrik kopi di Kedung Halang awalnya, dekat dari sini. Tapi jadi kan dinamakan Oplet karena pada saat itu tahun 60-an, 70-an itu merupakan moda transportasi yang umum ya, Oplet ini. Oh, si Oplet namanya. ini ya, makanya Iya. ada gambar apa? Gambar Oplet mobil ini Oplet. ya? Oke. Ya, jadi dan pada saat itu memang sabun Cap Oplet udah, ya maksudnya udah ada lah gitu marketnya gitu. Itu sabun Cap Oplet juga dulu gambarnya begini? Enggak sih, Oh enggak. beda. Ini tuh ingetin saya sama film itu. Sidul. Benar-benar. Sangat merakyat sekali gitu ya. Iya, Oke. betul. Oke. Terus dari sana aslinya Bapak maksudnya ayah orang Bogor? Orang Bogor, lahir orang di Bogor. Tapi memang kerja di Jakarta untuk Iya, saudara. iya untuk pamannya itu. Oke, terus? Tapi setelah 3 tahun, 4 tahun itu nggak make money gitu.
Jadi pamannya itu decide dia untuk menjual sahamnya ke ayah saya semua gitu. Ya awalnya sempat struggling, tapi setelah beberapa tahun dia sukses jalanin usahanya. Nah, salah satu yang menjadi bikin dia sukses mungkin ya karena inovasi ya Bu ya, inovasi. Jadi pada tahun itu tuh sebetulnya kopi-kopi yang dijual di market itu biasanya berupa toko kopi. Toko kopi mereka menjual ukuran-ukuran besar gitu, kemasannya yang besar gitu. Jadi istilah 1 ons, istilah perapatan, istilah 1 kilo gitu, itu kan menjadi atau yang kalengan gitu, itu menjadi apa sih namanya? Standar saat itu untuk konsumen membeli gitu. Nah, ayah saya pada saat itu berpikiran untuk membuat saset kecil. Oh, jadi dari awal memang begitu hadir si kopi oplet ini langsung saset kecil? Iya, memang sudah saset kecil. Nah, kalau Ibu lihat di sini itu yang ini kemasannya. Cuman ini kan udah pengembangannya ya. Awalnya itu kemasannya berupa kertas kopi. Kertas kopi itu kalau mungkin Ibu masih ingat waktu kecil kita suka nyampul buku tuh. Itu kan ada. Itu kan? Betul. Nah, itu kita pakai itu dibungkus, satu bungkusnya kurang lebih 7-8 gram. Ini tahun gitu. 75 udah langsung hadir dengan kopi saset kecil. Saset kecil. Saset kecil. Oke. Ya. Terus nah, seiring berjalannya waktu kan harga naik terus gitu ya, terus inflasi segala macam, itu yang orang kalau misalnya suruh beli yang 1 on atau 250 gram atau yang besar-besar itu kan berat gitu ya ekonominya ya. Nah, yang kecil-kecil ini malah bagus gitu. Dan ternyata kalau saya research itu ya untuk kopi ukuran saset kecil itu kita mungkin pionir ya Bu ya. Maksudnya ayah saya itu ya inovasi gitu, nggak sebelumnya belum pernah ada gitu. Jadi ya disitulah awal kesuksesannya. Jadi begitu di awal itu berarti bagaimana tuh distribution channelnya? Nah, itu juga satu hal lagi. Jadi pada saat itu orang yang menjual kopi itu lebih banyak stay di toko. Jadi ibaratnya kayak toko roti lah gitu ya. Mereka datang gitu. Tapi konsep ayah saya beda. Dia jemput bola. Dia menjajakan ke toko-toko grosir atau toko-toko semi grosir gitu. Dia menjajakan. Dan itu sesuatu hal yang baru buat grosir gitu. Loh, kok kopi dijual seperti ini gitu. Ya, dan tapi ternyata seiring berjalannya waktu ya pelan-pelan distribusinya nambah terus gitu ya. Ya akhirnya dia ya sukses lah gitu. Maksudnya bagus lah marketnya. Nah terus bagus dari tahun 75 dengan konsep tadi inovasi baru, terus sistem distribution channel yang baru gitu ya. Selama menjalani waktu usaha dari tahun 75 tadi ya, hampir 50 tahun ya. What is the high, the peak and the low gitu? Apa yang saat itu selama 50 tahun ini paling suksesnya itu di era mana sih gitu? Susah untuk mendefinisikan seperti itu ya Bu ya. Jadi ya mungkin yang paling bagus itu pada saat orang ya pada saat inflasi itu tadi gitu. Harga-harga udah mulai pada tinggi gitu ya. Nah jadi ayah saya ibaratnya dapet lah gitu. Orang mulai beralih gitu. Apalagi kualitasnya, ayah saya sangat mementingkan kualitas. Jadi kualitasnya bisa diterima, orang mulai beralih gitu. Mulai beralih. Dan itu tadi kan langsung distribution channelnya ke toko-toko grosir dan lainnya gitu. Nah itu berarti apakah sekarang ini kopi oplet di wilayah mana saja tersebar untuk bisa kita membeli si kopi oplet ini?
Untuk distribusi saat ini kita sebetulnya masih di Jawa Barat dan Banten untuk Masih Jawa fokusnya Barat, ya, oke. Jawa Barat. Jadi dan belum Banten. nasional Indonesia semua. Belum nasional, Oke, belum nggak nasional. sampai ke semua supermarket ada gitu. Enggak semua supermarket Oke. ada. Untuk di modern market kita udah tersedia di Jogja Swalayan ya, Indogrosir, Lotte, di ada Swalayan, ya, Yomart coming soon. Oke. Nah terus kita juga di Grand Lucky di Oke, Jakarta kita ada di oke. Coffee Cornernya, Oke. sama satu lagi di kita juga jadi dipilih oleh alun-alun Indonesia. Mungkin Ibu pernah ke Grand Indonesia ya, di paling atas itu ada alun-alun Indonesia. Saya tahu. Nah kita dikasih satu tempat untuk display bahwa ini tuh produk Indonesia loh gitu. Iya, dan dengan oplet dan ini ya maksudnya memang kesan legendaris dan dari zaman dulunya tuh berasa banget gitu ya. Betul. Iya. Nah, boleh tahu nggak kenapa Bapak nggak memilih untuk distribution channelnya tuh sampai ke pelosok se-Indonesia gitu? Kenapa memilih tetap di Jawa Barat dan tadi Banten, Pak? Ya itu bertahap sih Bu ya, ada kaitannya dengan marketing budget segala macam gitu ya. Jadi kita lebih enaknya fokus satu persatu dulu gitu, satu area Targeted area gitu ya Pak? Targeted area, itu akan lebih dapat lah gitu ibaratnya, ketimbang kita berlangsung gitu, jadi nggak fokus gitu. Oke. Jadi fokus di satu targeted area. Oke, that's Yeah. really good Pak. Nah terus 50 tahun menjalankan usaha gitu. Mungkin dari yang awalnya mungkin Bapak masih kuliah kan, Ayah sudah menjalankan gitu. Pernah nggak mengalami sebuah challenge yang begitu luar biasa selama melakukan usaha? Pasti pernah dong ya? Pasti. Tapi apa yang paling diingat dan apa mungkin yang bisa dibagikan gitu Pak? Apa ya? Ya misalnya ya pada saat bahan baku misalnya harganya tinggi gitu ya. Ini misalnya ceritanya saya ya. Pada saat bahan baku harganya kan tinggi. Nah, itu ada supplier kan biasanya kan kirim kita bahan kopi mentahnya gitu ya. Nah, itu kalau pada saat bahan baku tinggi itu mereka suka nakal gitu. Jadi namanya beli bahan baku itu kan dalam karungan gitu ya. Nah, suka dicampur gitu. Betul. Dicampur yang biji-biji yang jelek atau dicampur batu gitu misalnya ya. Nah itu saya pernah tuh sampai dimarahi bapak lah, dimarahi papa gitu ya, karena bagaimana ini kok nggak diperiksa gitu. Nah dari situ saya ya down gitu ya, maksudnya efeknya kan ke rasa dari si kopi gitu, padahal kita udah ini gitu ya. Karena yang tadi saya bilang dia mementingkan kualitas banget gitu. Saya pikir wah berarti saya lemah nih di QC-nya nih pada saat itu tuh. Ya sejak saat itu ya saya betul-betul perhatikan gitu QC-nya gitu. Bahkan saya ya sehari-hari ngetes kopi gitu. Saya seduh sendiri, saya tes satu-satu. Tapi gitu. nggak sakit makan ya Pak ya? Ada batasnya. Jadi saya sudah tahu harus segini nih udah stop. Gitu. Kalau lagi nggak fit bisa aja. Jadi dari QC ya yang QC itu. ya. Terus tapi maksudnya kan ya itu tadi Pak ya, dengan adanya inflasi, terus juga kayak kemarin kita COVID gitu ya, terus juga dengan waktu mungkin tahun 98 ada kerusuhan gitu di mana ini gimana dengan begitu banyak situasi yang tidak menentu tapi kopi oplet tetap eksis ya. Ya memang kalau misalnya kita bicara COVID pada saat itu jujur kata kita malah lebih bagus sih Bu, karena ya ini yang saya pelajari ya, karena kan kita juga taruh di online juga, ya online kita tiba-tiba lebih kenceng, penjualan juga lebih kenceng. Ya saya bikin kesimpulan sendiri aja sih, mungkin pada stay di rumah, jadi pada nongkrong, jadi ngopi kerjaannya gitu ya. Terus kedua juga pada saat itu orang jadi pada bikin kopi susu rumahan Bu. Nah pada saat Krismon itu memang berat ya. Pada saat Krismon itu justru waktu Krismon yang berat ya, tahun 98 ya. Betul, itu harga kopi kan naik terus luar biasa tuh, karena ya USD-nya gitu. Nggak cuma kopi sih, segala macam ya, kemasannya segala macam.
Nah itu ya kita selalu adjust harga jadinya, tapi ya bersyukur secara market sih kita nggak berkurang sih Bu. Jadi tetap bagus gitu, karena yang tadi saya bilang mungkin orang tadinya menganggap yang ini mahal, yang ini murah berkualitas, orang malah shift gitu. Nah kalau bisa mungkin Bapak simpulkan gitu ya dari kopi Oplet ini, what is your specialty sampai ini, maksudnya apakah tadi karena kecil dan jaga kualitas dan murah dengan target area tadi gitu ya, atau mungkin atau seperti apa Pak yang bisa apa ya istilah menjustify ini loh kopi Oplet gitu loh. Kalau dibanding produk Bogor lain gitu. Iya, dibandingin kopi-kopi yang lain ya. Oke. Ya kualitas ya Bu ya. Kualitas. Kita selalu jaga kualitas. Terus juga kita punya varian produk yang banyak. Kopi bubuk kita itu nggak hanya yang generik gitu. Yang generik kan yang tadi saya bilang ya. Yang tadi ya. Ini berapa sih Pak harganya kalau boleh tahu nih? Yang kecil ini? Ini kalau eceran 1.000 sih. Jadi semua orang bisa ngopi dengan 1.000 dengan kualitas yang bagus gitu ya Pak ya? Iya. Terus sekarang ada specialty coffee juga. Specialty coffee. Ada berapa varian Pak jadi varian produknya ini? Kalau specialty coffee-nya ada 9. Oke. 7 itu pure Arabica. Arabica itu kan kalau di dunia kopi itu lebih high end gitu ya. Lebih high end. 7 itu Arabica. Kita ngusung konsepnya kopi-kopi Nusantara. Jadi ada dari Sabang sampai Merauke. Ya. Dari Aceh kita ada kopi Gayo namanya. Itu termasuk kopi yang terkenal. Ada Mandailing, ada Ciwidey Bandung. Ada dari Toraja, Flores, Papua. Oh itu jadi benar-benar specialty-nya per daerah ya Pak per ya? daerah. Terus ini ada house blend-nya juga. Ini apa ini? Kalau ini kita masih mempreserve yang kertas gitu ya. Kalau yang ukuran kecil itu kan kalau pakai kertas tampilannya nggak menarik gitu. Kalau ini masih yang itu yang masih. Kalau yang ini classic coffee ini? Ini sama dalamnya ini. Oh itu sama. Terus ada kopi susunya juga ya? Iya betul. Ini kopi susu kita. Nah ini kopi gula. Kopi gula kita juga ada beberapa. Jadi ada yang konsep yang maksudnya yang sekarang ini banyak kita lihat juga ya. Betul. Oke. Baik Pak. Ini luar biasa sekali, 50 tahun bisa tetap eksis ya. Kita lihat kalau tadi saya bisa simpulkan tadi first inovasi ya Pak. Kedua terus targeted marketing, terus juga dari sisi harga dan kualitas terus dijaga sehingga kopi ini terus bisa ada dari tahun 75 sampai sekarang dan terus masih kedepannya saya yakin masih banyak ide-ide yang terus berinovasi untuk kopi Oplet. Tapi kita tahan dulu untuk nanti selanjutnya tetap di Podcast Boss. Ya, kita kembali lagi di Podcast Boss, Business Owner Success Stories. Dan saya masih bersama dengan Pak Robert, pemilik dari Kopi Oplet yang sudah berdiri dari tahun 1975. Wow, hampir 50 tahun. Nah, Pak Robert, bisa cerita nggak sih, apa sih khasiatnya kok punya bisnis sampai bisa 50 tahun? Orang punya bisnis tuh zaman sekarang 5 tahun, 10 tahun, bisa survive tuh luar biasa gitu ya. Dan ini gimana, bisa cerita nggak Pak khasiatnya Pak? Yang paling penting itu kan kita kan ada di food and beverage industry ya. Yang paling penting tentu kualitas. Namanya produk kalau udah enak ya orang akan balik lagi terus gitu ya. Yang penting kita kualitasnya harus konsisten. Jadi harus memilih bahan baku yang bagus lah gitu. Yang kedua inovasi. Jadi inovasi itu ya judulnya bukan cuma inovasi produk aja kita bikin produk gitu kan, enggak juga. Kita juga harus inovasi dari sisi misalnya manajemen gitu ya, manajemennya kita perbaiki, kita
ikutin perkembangan zaman gitu. Dulu lagi pas saya diserahkan oleh ayah saya itu semua masih manual, ya. Jadi pelan-pelan saya kembangkan itunya apa, sistemnya lah, Automated sistemnya supaya semua lebih terpantau, lebih rapi, ya. Terus juga dari sistem pergudangannya kita harus bagaimana penyimpanannya supaya kualitas. first in first out gitu. Ya. Karena dulu kita belum rapih lah ibaratnya warehouse-nya. Kalau sekarang udah jalan gitu, first in first out-nya gitu ya. Selanjutnya mungkin apa ya, karyawan ya. Kita nggak ada apa-apanya tanpa karyawan kita gitu. Jadi ya salah satu rahasianya ya mungkin ya karyawan kita solid gitu kan, ya. Mereka bagus-bagus gitu. People asset ya Pak ya. Ya, kalau misalnya ya kita ya sebagai leader ya harus harus bisa mengayomi mereka gitu kan ya. Kalau kita kerjaannya marah-marah setiap hari mungkin ya mereka satu persatu ninggalin kita juga yang repot. Betul. Tapi mungkin kalau saya boleh tanya, kalau dari sisi marketing gimana Pak? Menurut Bapak, is it something yang Bapak prioritaskan juga, atau Bapak lebih kepada nanti kualitas? Bagaimana Pak? What's your view on marketing gitu? Marketing juga penting banget ya. Kita juga itu salah satu inovasi juga gitu. Karena zaman dulu kan ya ibaratnya ya hanya ngedrop barang aja gitu ke toko gitu. Tapi untuk saat ini kan kita salah satu inovasi marketingnya itu kita sekarang bikin free drink segala macam kalau ada event apa, ya kita juga ada digital marketing juga, ya, kita pasang iklan di Instagram, kita juga ada menjual produk di Tokped, nah, itu kita bahkan bisa berinteraksi langsung dengan pembeli gitu, mereka ada komen apa atau pengen menjual di mana itu bisa langsung. Nah itu menurut saya juga salah satu ini juga sih, menambah jaringan kita gitu. Iya. Nah sekarang kan memang mungkin saya mau tanya Pak, dengan tadi kan Bapak bilang marketing penting gitu, terus kan mulai tadi hadir presence di online base, terus juga activation di offline-nya gitu ya Pak ya. Nah, so apa kedepannya untuk Kopi Oplet ini? What's your vision gitu? Yang tadinya kan Bapak mungkin di awal memperbaiki sistem manajemennya dan juga internalnya. Untuk kedepannya ini, what is your vision Pak untuk Kopi Oplet? Oke, kedepannya tadi kan saya sudah sebutkan bahwa area distribusi kita kalau yang benar-benar kita fokus itu masih berfokus pada area Jawa Barat dan Banten. Kita ya mau meluaskan lagi, ya, sampai seluruh Indonesia. Ya kita juga pengen ekspor tentunya ya, seluas mungkin lah. Iya, gitu ya. itu market yang luar biasa ya Pak ya. Luar biasa luas gitu ya. Tapi ya memang untuk produk kopi ini nggak semudah yang orang bayangkan. Iya gitu. pasti. Ya mungkin kedepannya salah satu pengembangannya mungkin ada coffee shop nanti di Bogor. Memang lagi planning. Oke. Nah untuk tadi kan Bapak bilang ya, dari kopi ini juga Bapak mulai masuk hadir di hotel-hotel ya Pak ya. Iya. Kalau boleh tahu sudah berapa hotel chain yang kerjasama Pak? Untuk saat ini kita kerjasama dengan Hotel 101. Oh oke. Hotel 101. Hotel 101 Bogor. Di Jakarta ada beberapa. Lalu yang akan datang nih di Hotel 101 Palembang dan Jogja. Ya, itu mereka tertarik banget sama Kopi Oplet karena mereka pas di Bogor itu kan awalnya di Bogor kita. Iya. Pas cobain yang di Bogor, wah ini kopi beda banget nih gitu. Saya juga tertarik banget dong buat di Palembang gitu, buat di Jogja gitu, atau yang di Jakarta. Gitu. Iya, karena 101 juga yang punyanya orang Bogor juga ya Pak. Orang Bogor juga betul. Iya. Oke. Mereka juga chain bisnisnya juga udah lumayan luar biasa. Iya. Nah Pak, tadi Bapak bicara juga kita hadir online ya, secara digital gitu. Nah, dengan adanya sekarang disrupsi dari marketing secara digital gitu, yang everything goes online gitu. Boleh tahu nggak sih Pak dari sisi market share gitu ya? Bagaimana Bapak bisa membagikan yang online ini kira-kira berapa persen sekarang Pak dari total sales penjualan Bapak? Sebetulnya kalau mau ngomong besar sih sebetulnya kecil sih Bu. Oh masih kalau kecil, oke. Masih kecil.
Cuman yang tadi saya bilang dari sana itu kita berinteraksi dengan pembeli, dengan distributor, dengan konsumen langsung. Ya mungkin kan mereka tadinya mungkin beli online. Ya, mereka rasa cocok, mereka rasa ini sesuatu yang berbeda loh kopinya. Nah, mereka tertarik menjual di daerah-daerah baru, market-market baru gitu. Nah, ya efeknya di situ. Dan kalau udah seperti itu ya kita nurture langsung ya, kita berinteraksinya dengan kita langsung gitu. Udah nggak melalui online lagi. Gitu. Jadi nanti Bapak bakal buka ini nggak sih Pak, kayak stokis gitu loh untuk pasti ya. Itu tujuan ke depan. Tujuan ke depannya kayak gitu ya. Seperti itu atau kerjasama dengan orang-orang daerah lain. Iya. Nah, berarti kedepannya ini secara branding akan lebih masif dong Pak ya? Pasti. Harus. Oke, luar biasa sekali loh. Nah terus kalau boleh tahu Pak, 50 tahun menjalankan kopi, ini kunci sukses ini karena kopi terus apa jangan-jangan punya unit bisnis usaha lainnya juga nih Pak? Apa terus memang fokus di kopi? Kita keluarga sih ya. Jadi ada adik saya juga yang fokusnya di pabrik kemasan. Ya. Masih turunannya ya, saling support ya. Saling support. Jadi kita pun beli kemasan ini dari dia. Saya pabrik. Ya ngapain kasih ke orang ya, di dalam-dalam aja udah ya muter ya. Iya. Di istilahnya pabrik fotografer. Oke. Terus saya juga punya adik cewek, dia bisnisnya pabrik sambal. Pabrik sambal. Sambil makan pakai sambal, minumnya minum kopi gitu. Oke. Tapi kalau Bapak sendiri, Pak Robert sendiri fokus di kopi ya Pak ya? Saya fokusnya. Masing-masing fokus masing-masing. Jadi fokus di unit usahanya masing-masing. Nah Pak, kalau kita ngelihat sekarang para pembisnis muda ya, sekarang kalau kita itu banyak banget ya, saya mau jadi entrepreneur gitu. Menurut Pak Robert sendiri, what does it take to be an entrepreneur atau business owner Pak? Jadi entrepreneur ya mungkin kan anak-anak muda sekarang lebih banyak ke gadget gitu ya. Mereka harus berani keluar dari zona nyaman sih Bu. Ya, jadi kadang-kadang kalau ngeliat anak sekarang itu, generasi sekarang, mereka kayaknya udah nyaman gitu. Kita kan harus berani keluar dari zona nyaman gitu. Harus berani mencoba, itu harus survei apa sih yang diinginkan oleh masyarakat di luar sana. Ini untuk industri kopi ya. Iya. Terus selain itu juga mungkin harus tekun dan fokus dalam menjalankan bisnis kopi ini gitu. Misalnya mau bisnis kopi harus fokus gitu. Karena kalau misalnya kita lari kemana-mana gitu nggak fokus, ya akhirnya terbengkalai gitu. Anak-anak muda zaman sekarang kan dari sini, ntar loncat ke sini, ntar loncat ke sana gitu. Banyak maunya gitu. Sebaiknya sih fokus sih. Fokus. Itu yang diajarkan oleh ayah saya juga sih sebetulnya. Walaupun jenis usahanya kopinya instan, tapi nggak ada yang instan ya Pak ya? Iya. Semuanya harus butuh waktu, fokus gitu ya. Oke. Mungkin satu lagi teknologi ya. Jadi gunakan teknologi yang saat ini ada gitu ya. Tadi saya bilang inovasi. Jadi dari teknologi yang ada kita bisa inovasi apa lagi nih. Kita kan nggak tahu nih ke depannya ada AI harus bagaimana gitu ya. Betul. Oke, mungkin bagi para successful people yang saat ini lagi banyak sekarang saya rasa yang berpikir mau jadi barista, punya toko kopi, apakah itu menjadi salah satu nanti channel point untuk Pak Robert bisa kerjasama dengan para pengusaha muda? Bisa banget. Bisa banget. Bisa banget. Oke, jadi kalau saya bisa simpulkan tadi, to be a good business owner tadi ya Pak ya, satu inovasi, kedua fokus, nggak ada yang instan, dan harus tadi apa lagi Pak? Mau keluar dari comfort zone. Oh iya betul. Keluar dari comfort zone. Terus juga kelima, mau lihat apa yang ada ya di sekeliling ya. Teknologi dan juga tadi untuk research ya Pak ya. Ya mau terjun lah gitu. Mau terjun langsung ya. Oke. Nah itu dia para successful people
kita sudah mendengarkan bahwa inilah kunci-kunci sukses dari Kopi Oplet yang sudah bisa bertahan 50 tahun. Nah, mungkin saya pertanyaan terakhir, Pak. Punya nggak quote atau apa yang bisa dibagikan bagi para successful people untuk menjadi seorang business owner? Atau peganganlah yang selama ini yang selalu percaya sama Pak Robert. Ya intinya tekun dan fokus. Ya terus berpikirlah gitu, jangan pernah puas gitu ya, jangan pernah puas dengan apa yang ada gitu, kita terus berinovasi gitu ya, terus coba dibikin simple ya, jadi jangan terlalu ruwet gitu sistemnya gitu, kita bikin simple supaya kita bisa lebih fokus lagi gitu. Itu aja sih. Oke, Pak, terima kasih Pak Robert Hook, Direktur Utama dari PT Bogor Jaya Putra Jaya, pemilik dari Kopi Cap Oplet. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak Pak untuk insights-nya, untuk ceritanya. Semoga apa yang diceritakan bisa bermanfaat tentunya bagi saya dan juga para follower kami di ocbd.bogor.official. So, successful people, jangan lupa untuk saksikan, like, share podcast Boss di channel YouTube kami @ocbd.bogor.official agar Anda tidak ketinggalan episode inspiratif setiap saat. So, think like a boss, learn to be a boss, and execute like a boss.